saudara dan teman-teman yang terhormat, tamu-tamu terhormat, terima kasih semua telah datang menghadiri pemakaman Patriark Tua. Juga, saya ada hal penting yang ingin diumumkan. Keponakan saya, kecantikan nomor 1 kota Sho, Sun Qingro, ditawarkan untuk dinikahi di sini. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Hari ini adalah pemakaman kakek. Orang tuamu meninggal muda, dan sekarang Patriark Tua juga tiada. Keluarga Sun, saya adalah Patriark baru. Masalah ini, saya yang memutuskan. Sun Qingro. Bahkan jika kamu tetap di keluarga Sun, Bibi Sun, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun warisan. Aku menasihatimu untuk patuh menikah, agar kita bisa mendapatkan uang mahar. Tuan-tuan muda, bawa Sun Qingro pulang bersama Anda. Anda pasti tidak akan menyesal. Meskipun dia sudah memiliki pertunangan. Tapi, sejak itu, upacara pertunangan 5 tahun lalu, anak itu Lin Shan melarikan diri dan belum kembali sampai sekarang. Keponakan baik saya ini telah menjaga kesuciannya untuknya. Dan sekarang, dia masih perawan. Saya tawarkan 1 juta sebagai mahar. Aku tawarkan 5 juta. Tuan lamaku, menjadi sayuran, sudah 5 tahun. Untuk membeli istri muda untuk dibawa pulang. Untuk membawa keberuntungan. Ada tawaran lebih tinggi? Kau sudah keterlaluan. Kecantikan nomor 1 kota Sho, menikahi orang lumpuh. Itu juga keterlaluan, bukan? Sang Haotian, tuan muda keluarga Xia. Saya tawarkan 30 juta. Bagus. Benar-benar pantas menjadi tuan muda keluarga Shan, sangat murah hati. Mulai sekarang, Sun Qingro adalah wanitamu sekarang. Aku tidak mau. Zhang Haotian terkenal sebagai playboy. Dia sudah menyiksa 6 istrinya sampai mati. Aku tidak akan menikah. Aku tidak mau. Tutup mulutmu. Kau sampah tak berguna. Bagi tuan muda Shang untuk menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu. Tuan muda Shang, silakan datang ke sini dulu. Beristirahat di belakang olah duka. Tunggu sebentar, saya akan membawanya, membersihkannya dan mengirimnya ke ranjang Anda. Pikirkan saja, tempat seperti ini, betapa serunya. Kenapa kau tidak cepat turun? Terima kasih, Tuan Muda Shang. Jangan membenci Mok ini, bajingan. Tepat sekali, tepat sekali. Cepat berlutut, dan biarkan Tuan Muda yang membawamu. Kita akan pemakaman dan pernikahan. Tangani bersama. Sebentar lagi, masuk ke kamar pengantin. Kau melakukan perbuatan jahat seperti itu. Tidakkah kau takut akan balasan? Entah pembalasan akan datang atau tidak, aku tidak tahu. Tapi segera, aku akan memelukmu. Berhenti. Lin Zan. Bajingan kau. Siapa yang menyuruhmu kembali? Lin Shan. Qingro, maafkan aku. Aku kembali terlambat. Lin Shan, aku memberitahumu. Jika kau berani hari ini mengganggu urusan Tuan Muda Shang, hati-hati atau aku akan mematahkan kakimu. Keluarga Xiang. Keluarga Xiang akan segera dimusnahkan. Bajingan. Sampah tak berguna. Setelah menjadi pengecut selama beberapa tahun, kau pikir kami bodoh? Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Keluarga Shangku didukung oleh Raja Dewa. Membunuhmu. Semudah membunuh semut. Lanjutan. Aku lihat sampah tak berguna ini, bahkan belum pernah mendengar nama Raja Dewa kan? Bagaimanapun, Raja Dewa adalah tuan kota. Seseorang yang bahkan orang-orang terkaya itu harus membungkuk saat bertemu dengannya. Jika Zhou Yanding dan Zhou Wuji tahu kau berbicara padaku seperti ini, sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Mendengarmu, sepertinya kau adalah Raja Dewa? Aku adalah Raja Dewa. Seseorang. Bukankah kau suka paman? Ayo, keluarkan kartu undanganmu. Dan tunjukkan pada semua orang. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, aku akan mencari seseorang untuk melumpuhkan kakimu. Sun Qingro, hari ini adalah pemakaman kakekmu. Apakah kau benar-benar ingin sampah tak berguna ini membuat masalah dan membuat keributan di sini? Benarkah begitu? Kau ingin kakakmu tidak beristirahat dengan tenang? Benarkah begitu? Kartu undangannya, aku akan menyuruh seseorang mengirimkannya segera. Namun, keluarga Sangmu, kualifikasi untuk hadir akan dicabut. Zhou Yanding, untuk menghadapku, aku memberimu 3 menit dan kirimkan kartu undangan. Lagi pula, keluarga Shang, kualifikasi untuk menghadiri pesta Raja Dewa dicabut. Dengan siapa kau baru saja berbicara di telepon?
Aku tidak salah dengar, kan? Orang terkaya? Sun Qingru. Kau melihatnya, bukan? Ini pria yang kau kagumi? Kurasa kau pasti buta. Lin Shan, aku tahu kau bermaksud baik padaku. Tapi hari ini, Qingru, percayalah padaku. Winshan, aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Dia pasti pembuat onar. Berani memanggil nama orang terkaya. Dan kau berani mengatakan itu, memerintah orang terkaya. Aku pikir dia sudah bosan. Hidup terlalu lama. Ayo, biarkan semua orang menilai. Jika orang terkaya mengetahui tentang ini, kejahatan apa yang akan dia tuduhkan padamu? Ayah, aku hanya takut sampah tak berguna ini tidak akan punya cukup nyawa untuk mati bahkan 10 kali lipat. Cepat suruh seseorang mengusirnya. Jika tidak, jika keluarga Sun kita terlibat, kita akan tamat. Seseorang, buang sampah tak berguna ini. Keluar, orang terkaya telah tiba. Orang terkaya benar-benar datang. orang terkaya ini benar-benar datang secara pribadi untuk memberikan kartu undangan kepada Tuan Muda Zhang. Sekarang, ada pertunjukan untuk ditonton. Sebentar lagi, mari kita lihat bagaimana anak ini membereskan kekacauan ini. Orang terkaya, beraninya kami merepotkan Anda untuk datang ke sini secara pribadi. Orang terkaya menghormati kami dengan kehadirannya. Kami gagal menyambut Anda dengan baik. Tuan orang terkaya, Anda pasti di sini untuk mengantarkan kartu undangan, kan? Benar. Saya mengetahui bahwa Nona Sun menikah dengan suami yang baik, khusus datang untuk menyampaikan selamat, menyampaikan undangan. Mohon diterima. Apakah ini benar-benar untukku? Ya benar, ada apa ini? Bukankah Tuan Muda Xiang mengatakan bahwa undangan itu untuknya? Bagaimana bisa akhirnya dikirim kepada Sun Qingru? Tidak peduli kepada siapa undangan ini diberikan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita bicara lebih sedikit. Orang terkaya, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Apakah maksud Anda bahwa saya sudah tua dan mata saya kabur? Atau telinga saya tersumbat? Begitukah? Tidak, tidak. Undangan ini, bukankah seharusnya untuk keluarga Xiang saya? Oh benar, dan selagi saya di sini, saya akan memberitahu Anda bahwa Tuan Kota dan saya telah memutuskan untuk membatalkan keluarga Xiang Anda kualifikasi untuk menghadiri perjamuan Raja Dewa. Anda tidak bisa melakukan ini. Orang terkaya, Anda harus meminta maaf kepada Tuan Lin Shan. Lin Shan, saya mohon, tolong bicaralah pada orang terkaya untuk saya. Tolong ampuni keluarga Xiang kami. Tanpa kerjasama, keluarga Xiang kami tamat. Itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau, bajingan, jangan merayakan terlalu cepat. Apa yang terjadi hari ini? Aku akan membalasnya 2 kali lipat, cepat atau lambat. The film was translated Berhenti. and narrated by Unmi. Kau orang buangan yang boros. Bisnis keluarga kita, kau akan menghancurkannya cepat atau lambat. Orang terkaya, Xiong, demi kerja sama kita selama bertahun-tahun. Tolong ampuni saya kali ini dan putra tak berguna ini. Orang terkaya, Xiong. Tuan Lin, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Orang terkaya, Xiong. Lin Shan, mengapa orang terkaya Su sangat sopan padamu dan bahkan membantumu? Ya, aku pernah membantunya sebelumnya. Dia berutang budi padaku. Kali ini, dia membalas budi. Jadi begitu. Kau hanya beruntung. Bantuan ini hanya bisa digunakan sekali. Lain kali, orang terkaya Zhao tidak akan punya waktu luang untuk mengurusi masalah sembarang orang. Kau merusak pernikahan Sun Qingru dan mempermalukan keluarga Sunku. Aku awalnya memiliki pertunangan dengan Lin Shan. Aku tidak pernah berniat menikahi orang lain. Baiklah, kalau begitu, aku beri kau waktu 3 hari untuk mendapatkan bagi perusahaan kontrak senilai 100 juta. Kalau tidak, keluar dari keluarga Sun. Mengapa aku harus keluar dari keluarga Sun? Berdasarkan apa? Karena aku sekarang patriark keluarga Sun. Baiklah, 3 hari. Hanya 3 hari. Pergi. Winshan, apa yang tidak bisa kudapatkan, kau juga bisa lupakan untuk mendapatkannya. Ulang tahun Qingru akan tiba. Bagaimana denganmu? Mengadakan perjamuan ulang tahun untuknya. Segera kembali ke kota Shou. Ya, Dewa Raja. Aku sudah untuk Nona Qingru di Hotel Linghai. Memesan kamar pribadi. Oh, benar. Tolong pesankan juga sikat bunga awetan untukku. Kirimkan ke hotel pada hari ulang tahunnya. Ya, Dewa Raja. Berita datang dari bawah. Nona Qingru hilang. Apa?
Bagaimana King Ru bisa berada di Hotel Berlin? Bangun, Zhang Haotian. Apa yang ingin kau lakukan? jangan terlalu gugup. Aku hanya ingin mengganggumu sedikit, itu saja. Kau tidak tahu malu. Kau berani? King Ru, Lin Shan, kau akhirnya di sini. King Ru. Katakan padaku apa yang kau lakukan padanya. Hanya memberinya sesuatu yang kecil, itu saja. Awalnya, aku berpikir untuk membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tidak menyangka kau begitu terburu-buru mencari mati. Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Tidak ada yang bisa membantumu hari ini. Lord King Yu tiba. Dewa Raja, bawahanmu terlambat. Mohon hukum bawahan ini, Dewa Raja. Bangun. Dewa Raja, bagaimana orang ini harus ditangani? Dia mencari masalah sendiri dan pantas mati. King Yu. Mayatnya. Biarkan mereka membawanya kembali. Tuan muda. Nah. Siapa yang melakukan ini? Itu Lin Shan. Lin Shan. Lin Shan. Pergi. Yang teratas di kota Long, temukan para pembunuh. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya untuk putraku. King Ru, bagaimana perasaanmu? Apa kau merasa lebih baik? Aku tidur sebentar. Jauh lebih baik. Oh ya, kau adalah. Bagaimana kau menyelamatkanku? Besok adalah hari ulang tahunmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Mimuka, selamat ulang tahun untukmu. Jadi, kau masih ingat? Tentu saja. Bagaimana mungkin The aku bisa film was melupakan hari ulang tahunmu? and narrated by M Media. Lin Shan. Lin Shan, King Ru, maaf. Aku ada urusan lain. Tunggu sebentar untuk menemukanmu. ya. Baiklah, Keluarga Shang sebenarnya menghabiskan banyak uang untuk membuatku membunuh. Bajingan. Ini benar-benar berlebihan. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Siapa sebenarnya kau? Raja Dewa Abadi. Raja Dewa Abadi. Tidak heran. Keluarga Shang, kau benar-benar memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Tindakan orang tua itu cukup cepat. King Yu. Keluarga Shang. Pembantaian anjing. Siapa itu? Tuan, orang-orang yang kau kirim, para pembunuh sudah kembali. Suruh dia masuk. Ya. Siapa kau? Kau bertanya padaku? Lin Shan, kau sebenarnya belum mati. Kau terlalu meremehkanku. Hanya ini, orang-orang tak berarti yang kau kirim bisa membunuhku. Karena kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintuku. Jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Seseorang. Bunuh dia untukku. The film was translated and narrated by M Serang. Media. Bajingan. Dewa Raja, semua orang dari keluarga Shang sudah di bawah kendaliku. Mohon, Dewa Raja, putuskan nasib mereka. Raja Dewa,
Dia hanya anak miskin dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia Raja Dewa? Tidak menyangka ini, kan? Raja Dewa yang selama ini kau jilat mati-matian adalah anak miskin itu yang kau bicarakan. Aku benar-benar menyesal sekarang tidak membunuhmu waktu itu. Di dunia ini, kau bisa membeli apa saja, kecuali obat penyesalan. Tidak ada. Raja Dewa, tolong selamatkan nyawaku yang hina ini. Aku bisa memberitahu seluruh kebenaran di balik semuanya. Apa kau pikir kau masih pantas untuk bernegosiasi denganku? Itu adalah keluarga Qian. Semua ini diotaki oleh keluarga Qian. Jika kau ingin berurusan dengan keluarga Qian, aku bisa sepenuhnya mendukungmu. Asalkan kau menyelamatkan nyawaku yang hina ini. Aku sudah menerima kata-kata terakhirmu. Dewa Raja, bagaimana dengan yang lain? Di keluarga Xiang? Semua yang berpartisipasi kali ini, habisi mereka juga. Keluarga Xiang ini tidak lagi diperlukan. Mengerti? Kalian sudah selesai. Baiklah, tenang. Jangan khawatir. Kalian berdua siapa? Ini bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Manajer Wang. Aku Sun Qingru. Aku di sini untuk membahas kerjasama dengan Wang Hao Group. Sun Qingro. Aku belum pernah mendengar nama itu. Tempat ini adalah Long Hao Grove. Ini bukan tempat sembarang orang bisa datang begitu saja. Kami ada tamu VIP yang datang hari ini. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan. Aku di sini di Long Hao Group untuk menemui manajer Xiang. Bertemu manajer Xiang? Manajer Xiang? Banyak orang mencarinya setiap hari. Kau pikir kau siapa? Jangan jadi pengganggu di sini. Cepat pergi ke tempat yang sejuk untuk tinggal. Berhenti. Kau pikir kau siapa? Mau bikin onar di sini? Keluar dari sini, mengerti? Minta maaf pada Qingro. Apa? Masih mau berkelahi di sini? Tidakkah kau membuka matamu lebar-lebar dan lihat tempat apa ini? Ini Long Hao Grove. Kurasa kau sudah bosan hidup. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Minta maaf pada Sun Qingro. Aku tidak akan minta maaf. Apa yang bisa kau lakukan padaku? The film was translated and narrated by M Media. Minta maaf. Lupakan saja. Lin Shan, ayo kita kembali. Bicara tentang sombong. Aku ingin melihat siapa yang bisa pergi hari ini. Aku minta maaf. Aku minta maaf padamu atas namanya. Lin Shan, aku tidak akan membahas kontrak ini lagi. Ayo pergi. Apa? Kau mau pergi setelah berkelahi? Suruh dia berlutut di sini hari ini dan minta maaf padaku. Panggil aku kakek. Mungkin jika aku senang, aku akan melepaskanmu. Kau hanya bajingan. Dari mana kau mendapatkan wewenang sebesar itu untuk meminjam kekuasaan untuk menindas orang lain di sini? Apa kau percaya aku bisa menelepon dan menyuruh Xiang Long Hao datang? Apakah kamu kecanduan berpura-pura? Mengapa kamu tidak melihat dirimu baik-baik? Lihat dirimu sendiri. Lihat siapa dirimu. Bukankah kamu ingin menelepon? Ayo. Aku akan membantumu melakukannya. Semua satpam menuju pintu masuk utama. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan panggil aku kakek. Minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu diusir. Jika ada yang berlutut, itu kau. Karena itu masalahnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Serang dia. Bagaimana ini mungkin? Kamu sangat pandai berkelahi, bukan? Jadi, bagaimana jika kamu pandai berkelahi? Tidak peduli seberapa pandai kamu berkelahi, kamu masih seseorang yang bersembunyi di balik punggung seorang wanita, gigolo kecil yang menyedihkan. Biar ku beritahu, hari ini, kamu bisa melupakan menginjakan kaki setengah langkah ke dalam perusahaan. Kalau begitu coba saja. Baiklah, mari kita lihat. Apakah kamu bisa mengalahkan 10 atau 20 orang selama aku di sini? Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki setengah langkah ke dalam perusahaan. Kami benar-benar di sini untuk bekerja sama dengan tulus. Kami tidak ingin membuat masalah. Bisakah Anda membuat pengecualian? Biarkan aku masuk sendiri saja. Apakah kamu tuli? Aku sudah bilang, selama aku di sini, kamu bisa melupakan menginjakan kaki ke Long Hao. Perusahaan bahkan setengah langkah pun. Keluar. King Kai. Betapa meriahnya.
Manajer Wan, aku bilang, grup Longhao ini membutuhkan orang-orang lama. Aku punya banyak. Mengapa kamu menemukan orang seperti ini? Mengganggu pemandangan. Ini seharusnya tamu terhormat yang disebutkan ketua. Ya. Aku akan menyuruh mereka pergi segera. Kalian berdua. Tolong. Kami tidak di sini untuk melamar pekerjaan. Juga, namanya Lin Shan. Dia tunanganku. Winshan. Jadi ini pria menyedihkan ini. Kenapa dia bisa masuk? Kita tidak bisa masuk. Bagaimana status keluarga Kia? The film Bagaimana was status kau? translated and Tempat yang narrated bisa by didatangi M. Tuan Media. Muda Kia. Kalian bahkan tidak pantas menjadi bukam siapa-siapa. Winshan. Sepetak tanah tempat kamu berdiri ini. Bahkan semut yang melihat. Keluarga Qin kami harus berjalan memutari kami. Tuan muda di sini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak akan mengganggumu. Pergi. Kamu tidak layak. Jika kita tidak pantas, dia bahkan lebih tidak pantas. Winshan, aku lihat kamu. Nah, hari ini, menganggap kebaikan sebagai hal yang biasa? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Jika kamu tidak mendapatkan kontrak hari ini, kamu akan patuh berlutut untukku. Dan biarkan aku menunggangimu seperti kuda. Adapun Nona Sun di sampingmu ini. Jika kamu bersedia menghabiskan malam denganku, maka aku bisa melepaskan bajingan ini. Bagaimana? Jangan keterlaluan. Manajer Wan, lihat. Si cantik punya temperamen. Tapi, aku justru suka yang punya temperamen. Nona Sun, kamu seharusnya tidak tahu berterima kasih. Disukai oleh Tuan Muda Kia adalah keberuntunganmu. Keberuntungan ini untukmu. Kau mau? Kamu, Kesabaranku ada batasnya. Jika aku mendapatkan kontraknya hari ini, kau akan mati. Anda tidak menyadari kedatangan tamu terhormat. Maafkan kegagalanku menyambut Anda. Maaf, Direktur Zian. Anda di sini. Saya mewakili grup Ken untuk membahas kerjasama dengan Anda. Seseorang dari keluarga Ken. Ya, memang junior ini, Ken kah? Mungkinkah kontrak ini sudah ditandatangani? Nona Sun, sudah sampai pada titik ini. Apakah Anda masih berpikir dia punya ruang untuk bermanuver? Direktur Siang bahkan sudah mengeluarkan kontraknya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda masih punya kesempatan? Jangan khawatir, kontrak ini pasti bukan milikmu. Lagi pula, orang yang bisa menandatangani kontrak dengan Direktur Siang pasti punya otak. Lin Shan. Kematian sudah di depan mata. Namun Anda masih berbicara keras. Saya lihat seluruh tubuh Anda. Hanya mulut Anda yang paling tangguh. Direktur Zian, ini adalah, biar saya beritahu Anda, mitra grup Longhao kami, kali ini adalah Nona Sun. $100 juta. Direktur Siang. Anda tidak salah, kan? Saya percaya pada kemampuan Nona Sun. Kami memiliki kerjasama yang menyenangkan. Direktur Zian, keluarga Sunnya hanyalah perusahaan kecil. Keluarga Qin kami adalah kerajaan bisnis. Mitra Anda, seharusnya kami hanya keluarga Qin. Beraninya Anda di grup Longhao saya berbicara tentang kekuatan di depan. Qin Kai? Tidak penting. Kembali. Beritahu ayahmu. Kembali untuk membicarakan bisnis lain kali. Biarkan dia datang sendiri. Biarkan salah satu cucunya datang untuk membahas bisnis. Anda benar-benar berpikir Anda adalah bosnya. Baru saja, orang dari keluarga Qin ini tidak tahu diri. Berbicara kasar kepada kedua tamu terhormat. Mohon maafkan saya. Anda benar-benar tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi. Ini benar-benar bagus. Anjing bermata. Anda baru saja meremehkan saya. Berbicara kata-kata buruk, itu bukan urusan saya. Apa yang Anda lakukan tergeletak di sana? Cepat pergi. Anda berani memarahi saya hari ini. Saya akan The membunuh film was Anda. translated and Berhenti. narrated by M. Beraninya Media. Anda membuat masalah di grup Longhao saya. Satpam. Tahan dia. Baik. Anda berani melakukan sesuatu kepada saya? Anda tidak takut pada keluarga Qin saya? Mencari balas dendam pada Anda? Mengingat kembali saat itu, Qin tua ini juga seorang pemimpin bisnis. Saya tidak menyangka keturunannya. Setiap generasi lebih rendah dari yang sebelumnya. Bahkan jika ayah Anda sekarang di depan saya tidak berani lancang seperti Anda. Anda tunggu saja. Ini belum berakhir. Tentu belum berakhir. Anda sekarang segera minta maaf kepada Nona Sun. Jika tidak,
Hancurkan keluarga Qian. Saya punya banyak cara. Kekuatan di balik grup Long Hao tak terduga. Keluarga Qin benar-benar tidak bisa menyinggung. Dia beruntung. Nona Sun, hari ini saya buta. Anda sangat murah hati. Maafkan saya kali ini. Qin Xiao. Apa kau ingat, kita baru saja bertaruh. Sekarang kontraknya ada di tangan kita. Qin Xiao, aku bersedia mengakui kekalahan. Ini salahku. Mulut saya kotor. Nona Sun, mohon maafkan saya kali ini. Lin Shan, kali ini, lupakan saja. Qin Xiao, aku memaafkan permintaan maafmu kali ini. Sangat tulus. Aku akan melepaskanmu. Biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Tapi, melihatmu barusan, demi kesombongan, hanya melepaskanmu begitu saja. Aku kesal. Anda, apa yang Anda inginkan? Qin Xiao, kalau begitu tolong, berlututlah di sini sampai besok pagi. Jika kau masih bisa berdiri, kau dipersilakan untuk membalas dendam padaku. Berlutut, atau merangkak. Keduanya boleh. Lihatlah, tidak kurang dari 1 menit pun. Jelas, Tuan Lin. Nona Sun, mari kita ke kantor dan menandatangani kontrak. Lin Shan, cepat atau lambat, saya akan menghancurkan Anda. Silakan duduk. Nona Sun, ini dia. Terima kasih, Manajer Ziang. Kontrak ini terlalu penting bagiku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana. Harus berterima kasih padamu. Sama-sama, itu hanya bantuan kecil. Jika Anda harus berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada Tuan Lin. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi mengurus hal lain. Silakan anggap seperti rumah sendiri. Jika Anda punya pertanyaan, tanyakan kepada manajer Wang. Kalau begitu, setelah kontrak ditandatangani, kami tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, hati-hati. Lin Shan, terima kasih. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan mentraktirmu makan besar. Ayo pergi. Semuanya, harap tenang. Fakta bahwa kita bisa berkumpul di sini hari ini, itu semua berkat kakak Fan. Coba. Apa-apaan terima kasih, atau tidak terima kasih, kita semua teman sekelas. Bisa berkumpul bersama, itulah yang membuatku senang. Kakak Fan, Anda terlalu rendah hati. Hotel One Hao ini adalah salah satu tempat terbaik di sekitar sini, terutama kamar 888 ini. Itu hanyalah VIP. Dari para VIP, ini bukan sesuatu yang sembarang orang bisa pesan. Ini hanya mungkin karena kakak Fan kita punya koneksi yang hebat. Jika itu orang lain, apalagi memesan kamar pribadi, mereka bahkan tidak bisa menghubungi meja depan. Tepat sekali. Ayo, kakak Fan, aku akan bersulang untukmu. Bukankah ini kecantikan kelas kita yang datang? Sun Qingro, siapa pria ini yang berdiri di sampingmu? Ini pacarku, Lin Shan. Apa semua orang dengar itu? Dia bilang pria yang berdiri di sampingnya adalah pacarnya. Menarik, aku berkata, Sun Qingro, aku mengejarmu begitu keras selama sekolah. Tapi kamu benar-benar menolak apapun yang terjadi. Dan sekarang kamu bersama. Bajingan seperti itu, apa kamu bercanda denganku? Xiao Fan, aku rasa kau sudah minum terlalu banyak. Jaga bicaramu. Sun Qingro setidaknya seorang kecantikan kelas. Bagaimana seleranya bisa begitu buruk? Dia menemukan seorang bajingan. Jangan meremehkan bajingan itu. Memang begitu. Siapa yang tahu dia dari mana? Mungkin dari gunung. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang udit. Dengan sikapnya yang seperti itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Fe? Sun Qingro, oh Sun Qingro, sebagai hukuman, karena terlambat, kamu harus menghabiskan segelas anggur ini. Baru setelah itu, kamu bisa duduk. Permisi, dia tidak bisa minum alkohol. Siapa kamu? Ini urusan antara kami teman sekelas. Apa hubungannya denganmu? Karena aku pacarnya. Maafkan kami terlambat. Lama tidak bertemu. Ketua Shen, Ketua Shou, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Pacarku baru saja membeli yang baru, model Tesla. Kami baru mulai mengendarainya belum lama ini. Jadi, kami terlambat. Tesla model baru, tidak banyak di pasaran kan? Lebih dari sekadar beberapa. Ini edisi terbatas. Kamu belum tentu bisa membelinya bahkan dengan uang. Aku bilang Li Mei, setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar semakin mengesankan. Tidak seperti orang-orang tertentu. Yang sekarang ini, entah bagaimana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Lihatlah kamu bicara. Aku baru saja mendengar bahwa jika kamu terlambat, kamu harus minum segelas hukuman. Benar, benar. Bagaimana kalau begini? Xiao Mei dan aku, keduanya dihukum. Benar, kami tidak seperti orang-orang tertentu. Tidak ragu-ragu di antara teman sekelas. Aku tidak berani bermain dan tidak bisa menerima kekalahan. Ayo, mari kita minum ini dulu sebagai tanda penghormatan. Minum. Ayo, ayo, ayo. Semua duduk.
Aku bilang. Kau benar-benar berani membawa pacar brengsek. Milihmu itu? Apa? Kalian saling kenal? Ya. Tadi malam. Kami kebetulan bertemu di kedai kopi. Tapi aku beritahu ya, untuk membuat Dewi di hati kalian datang. Aku benar-benar mengerahkan banyak usaha. Aku sudah tahu. Si cantik kelas kita punya standar yang sangat tinggi. Tidak pernah ikut dalam reuni kelas seperti kita. Lin Shan, bagaimana kalau kita pergi saja? Tidak apa-apa. Jangan marah pada mereka. Ayo duduk dulu. Li Mei, kalungmu benar-benar indah. Ini edisi terbatas merek lebar, kan? Tidak terlalu mahal. Tapi untuk hal-hal seperti ini, sayangku, sepanjang tahun, aku bahkan tidak tahu berapa potong yang dia belikan untukku. Tentu saja. Xiao Mei. Selama kamu menyukainya, aku akan memberimu apa saja. Bahkan jika kamu menginginkan bintang-bintang di langit atau bulan, aku akan memetiknya dan memberikannya padamu. Itu membual tanpa dasar yang jelas. Ya, orang-orang yang mampu berbicara dengan kemampuan. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu, omongan mereka hanya omong kosong. Aku benar-benar iri padamu. Jika aku punya pacar seperti ini, itu akan sangat bagus. Tidak seperti beberapa orang. Bahkan jika dia bekerja selama 2 kehidupan, dia tidak akan mampu membeli setengah dari kalung ini. Baiklah. Jangan marah lagi. Kalau kau tidak suka, kita bisa pergi kapan saja. Sebentar lagi, aku akan membuat mereka terkejut sampai ternganga. Aku bilang, King Ro, lihatlah orang lain. Pacar Li Mei, kedermawanannya benar-benar mewah. Sekarang lihatlah pacarmu. Apa yang bisa dia berikan padamu sebagai hadiah? Aku tidak butuh hadiah mahal. Selama dia orang baik, itu sudah cukup. Apakah ada wanita yang tidak suka hadiah? Apakah mengakui bahwa kau miskin? Sesulit itu. Hadiah King Ro akan segera tiba. Benar-benar membual tanpa berpikir panjang. Dan hadiah yang datang hanya dengan mengatakannya. Kau pikir kau siapa? King Ro, katakan padaku, kamu sangat cantik. Tapi selera dan otakmu, kenapa begitu naif? Sun Qingro. Aku tidak menyangka standarmu untuk pasangan benar-benar semakin rendah. Keluarga Shan Haotian dihancurkan belum lama ini. Aku tidak menyangka kau akan menemukan pasangan baru secepat ini. Tepat sekali. Dan kamu bahkan menemukan pria naif yang hanya tahu membual. Shang Haotian, bukan pacarku. Pacarku selalu hanya satu. Itu Lin Shan. Sun King Ro, kamu baik-baik saja? Siapa yang tidak tahu ini? Masalah keluarganya. Masalah keluarganya. Lingkaran teman sekelas sudah menyebar. Keluarga Shang itu apa? Bagaimana bisa hancur? Aku sudah mendengar tentang ini. Ini sepertinya apa? Apa yang tersinggung oleh Shang Haotian? Orang yang tidak boleh disinggung. Ini Shang Haotian dan ayahnya. Kematian itu begitu tragis. Tidak disangka, King Yu. Begini cara diumumkan kepada publik. Dasar bajingan. Apa yang kamu tertawakan? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Jika bukan karena Shang Haotian, aku menyinggung seseorang yang seharusnya tidak aku singgung. Di mana kamu dan King Ro bersama? Dan juga King Ro, aku memberimu satu kesempatan lagi sekarang. Tinggalkan bajingan ini. Selama kamu bisa bersamaku, aku akan menjadikanmu di dunia wanita paling bahagia. Tentu saja, selama kamu bisa memberiku melepaskan. Jika kau berani, bersikaplah lembut. Aku mematahkan tanganmu. Kamu, Kau baik-baik saja. nah, kamu tunggu aku. Aku bilang Sun King Ro, jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu. Perhatikan baik-baik, pacar ini, jangan sampai dia mengatakan sesuatu yang salah. Orang penting apa yang kamu singgung, juga hancur. Kalau begitu dalam kasus ini, kamu, topi pembunuh suami. Tapi itu sudah dikonfirmasi. Jika aku The adalah Sun film was King Ro, translated aku pasti and tidak akan ragu narrated by memilih Ed untuk Media. mengikuti Kakak Fen bersama. Dijamin setiap hari, melayani Kakak Fen, nyaman. Kakak Fen tampan dan kaya. Yang terpenting, status ini juga terhormat. Dia adalah kerabat penguasa kota. Jika aku bisa mendekatinya, bukankah itu mungkin sukses? Berhentilah melamun. Siapa yang tidak tahu kalau kakak Fan selalu menyukai Sun King Ro? Apa urusanmu? Apa bagusnya dia? Kau bukan apa-apa, selain pembawa sial. Dasar bajingan, kamu tidak punya hak bicara di sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi hari ini. Keluar. Keluar. King Ro, meskipun kamu bersama Shang Haotian sebelumnya, bersama keluarga Shang bukan keluarga terkenal, tapi kamu bisa menjalani di rumah Shang kehidupan seorang istri kaya.
Meskipun keluarga Xiang sekarang sudah musnah, tapi kamu harus melakukan ini bersama bajingan. Aku yang pertama tidak setuju. Jadi, King Ro, aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Biarkan aku, Chauvin, menjadikanmu wanita paling bahagia. Selama kamu menikah denganku, aku akan memberimu kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir. Baiklah, Aku tidak mau. Kamu baik-baik saja. King Ro adalah pacarku. Dengan siapa dia ingin bersama, bukan urusanmu. benar-benar lelukon. Kau, sampah tak berguna, yang hanya tahu membuang. Apa yang bisa kau berikan pada King Ro untuk kebahagiaan? Itu urusanku, bukan urusanmu. Kau, King Ro, kebahagiaanmu, hanya aku yang bisa memberikannya padamu. sayang, cincin ini dari merek L. Ini adalah edisi terbatas yang dibuat khusus, bernilai 30 juta. Orang sepertimu, sepanjang hidupmu, aku takut kau bahkan belum pernah melihatnya, kan? Sampah seperti ini, bahkan jika kau memberikannya padaku, aku tidak akan menginginkannya. Seseorang yang harus mengencangkan ikat pinggangnya hanya untuk membeli secangkir kopi, menabung selama setengah tahun. Siapa sebenarnya yang memberimu kepercayaan diri ini? Hei, kau terlalu berlebihan berakting, kan? Jika kau bahkan bisa membeli yang palsu, aku akan mengagumimu, sesuatu yang bernilai puluhan juta. Dan kau meremehkannya, aku hanya tidak percaya. Kau, sampah tak berguna, yang hanya tahu membuang. Bisakah kau mengeluarkan sesuatu yang lebih baik? Bagaimana jika aku bisa mengeluarkan sesuatu? Lelukon, jika kau bisa mengeluarkan sesuatu, maka berapapun nilainya, aku akan memberimu uang sebanyak itu. Tapi jika kau tidak bisa mengeluarkan apa-apa, di depan semua orang di sini, berlutut dan minta maaf padaku. Baik, Siapa kau? Aku membawa barangnya. Aku bicara padamu. Tidak bisa mendengarku? Lepaskan. Aku sedang berbicara dengan Tuan Lin, bukan giliranmu. Kau sampah tak berguna untuk menyela. Baiklah, kau sampah tak berguna. Kau bahkan menemukan dirimu seorang pengawal yang lumayan tampan. Carl, jika kau punya uang ini, kau seharusnya membelikan King Ro lebih banyak. Hadiah yang layak sebagai gantinya. Apa yang kau lakukan di sini? Bertingkah seperti orang penting? Kakak Van benar. Aku pikir dia hanya berpura-pura kaya. Siapa tahu dari mana dia mendapatkan kotak palsu untuk menipu orang. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Penguasa kota ini adalah kerabatku. Berdasarkan senioritas, aku harus memanggilnya paman buyut kedua. Dan kau, aku lihat kemampuanmu. Cukup bagus. Kenapa kau tidak mengikutiku saja? Berapa yang diberikan anak ini padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipatnya. Tidak. Bagaimana kalau aku memberimu 20 kali lipat? Hanya berdasarkan dirimu, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Lin. Sehelai rambut pun, kamu tidak bisa dibandingkan dengan. Aku harap kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Bajingan seperti ini, dia bahkan tidak bisa hadiah yang layak mengeluarkan apa yang dia punya untuk dibandingkan denganku. Buka matamu, dan lihatlah baik-baik. Ini dari Huaxia kami, pengrajin desain terkenal, Master Lu, mahakarya terakhir. Ini adalah kalung yang melambangkan kehidupan abadi pemakainya, dilindungi oleh Dewa Cinta. Ayolah, bagaimana mungkin cinta abadi ini adalah milik penguasa kota? Koleksi pribadi, ini selalu ada di penguasa kota, pavilion harta pribadi. Bagaimana mungkin itu ada di sini? Jadi, benda ini pasti palsu. Kubilang, bajingan, aku menemukanmu sekarang berpura-pura. Semakin kecanduan, tepat sekali. Bahkan tidak repot-repot bertanya-tanya tentang kakak Van kita. Dan apa hubungannya dengan penguasa kota? Mengeluarkan kalung palsu dan berani mempermalukan diri sendiri. Menurutku kau, seharusnya berlutut lebih cepat dan meminta maaf kepada kakak Van. Tuan Lin, kalung hadiah dari penguasa kota. Kau berani bilang itu palsu? Pantas dipukuli? Baiklah, kau berani memukulku? Aku akan menelepon sekretaris Wu. Sekarang juga, aku ingin melihat apakah benda ini asli atau palsu. Kau tunggu saja aku. Halo, sekretaris Wu. Aku di Hotel Marriott. Kamar 888. Seseorang memegang cinta abadi palsu, berkeliling di sini, menipu dan memperdaya, dan memfitnah reputasi penguasa kota di mana-mana. Ya, tolong cepat datang. Baiklah, aku akan menunggumu. Tunggu saja, sekretaris Wu akan segera datang. Ketika itu terjadi, kalian semua tidak akan bisa pergi, terutama kau. Lin Shan, bagaimana kalau kita sudahi saja? Aku tidak ingin mempermasalahkan ini. Minta maaf saja padanya, dan semuanya akan baik-baik saja. jangan khawatir. Orang-orang yang akan meminta maaf nanti adalah mereka. Sun King Ro, aku sarankan kau untuk tetap membiarkan pacarmu berlutut kepada kakak Fen dan meminta maaf dengan tulus. Jika kakak Fen senang, mungkin dia akan melepaskanmu. Aku menyarankanmu untuk tetap patuh mengakui kesalahanmu. Jika tidak, ketika sekretaris Wu tiba nanti, kalian akan dalam masalah. Bukankah begitu? Benar. Lin Shan, kenapa kau tidak pergi dulu? Kita semua teman sekelas. Mereka tidak akan mempersulitku. King Ro, percayalah padaku. Mereka akan mendapatkan balasannya nanti. Sekretaris Wu. Siapa yang mengambil data DP palsu?
dan mencoba menipu orang di sini, Sekretaris Wu. Anda akhirnya di sini. Anak ini, dia memegang yang palsu, tapi dia bersikeras itu asli. Yang asli ada di ruang harta karun Tuan Kota. Bukankah begitu? Bagaimana, Sekretaris Wu? Lihat, sudah kubilang, benda ini pasti palsu. Aku pernah melihat yang asli. Kau tidak bisa membayangkan betapa indahnya itu. Kalung itu asli, tidak mungkin palsu. Bagaimana mungkin, Sekretaris Wu? Apakah Anda salah? Kalung itu memang asli. Ketua Pavilion secara pribadi mengeluarkannya dan memberikannya kepada tokoh penting. Ini tidak mungkin, Sekretaris Wu. Dia hanya bajingan. Bagaimana mungkin dia menjadi tokoh penting itu? Bukankah begitu? Jika ini asli, berapa harganya? Aku ingat, bertahun-tahun lalu, seseorang menghabiskan miliaran untuk membelinya di lelang dan kemudian memberikannya kepada Tuan Kota. Dan sekarang, Aku khawatir itu sudah harta yang tak ternilai. Apalagi yang bisa dikatakan sekarang? Bajingan, tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Sekretaris Wu? Benda ini diberikan oleh Tuan Kota kepada tokoh penting. Kau hanya bajingan. Kau pikir kau tokoh penting itu? Percaya atau tidak? Benda ini, apakah ini asli atau tidak? Bukankah seharusnya kau memenuhi janjimu? Tidak mungkin. Benda ini pasti telah dicuri olehmu dari Tuan Kota. Aku akan menelepon polisi sekarang. Oi, benar. Aku juga perlu menelepon Tuan Kota dan memastikan kau membusuk di penjara. Tunggu saja, Xiao Fan. Kau hanya kerabat jauh. Tuan Kota, berhentilah menggunakan namanya untuk menipu orang di sini. Sekretaris Wu, aku, Xiao Fan. Cukup. Apa kau ingin aku menelepon Tuan Kota sekarang? Sekretaris Wu, bukan itu maksudku. Baiklah, aku mengakuinya. Baiklah, aku mengaku kalah. Baiklah. kemana perginya? Kesombonganmu yang tadi. Oh, benar. Bukankah kau baru saja mengatakan, selama benda ini asli, kau memberiku uang berapapun? Benar. Ya, aku mengatakannya. Kenapa? Kalau begitu ambil uangnya. Kau. Baiklah, aku akan mengaku kalah kali ini. Bajingan. Kau tunggu saja aku. Oh ya? Lin Shan, cinta abadi ini, apakah itu benar-benar diberikan kepadamu oleh penguasa kota? Ya, ada apa? Ini Sun Tian. Saat ini. Kenapa dia menelponku? Halo, Sun Tian. Ada apa? Datanglah ke perusahaan segera. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Kimrol, ayo duduk di sini dan istirahat sebentar. Minumlah air, makanlah buah. Taman kedua. Bibi kedua. Bukankah masalah pemakaman sudah diatur sejak lama? Ada apa ini? Ya, itu sudah dipilih. Tapi makam itu, semakin kita melihatnya sekarang, semakin tidak cocok kelihatannya. Sekarang kami sudah memilih yang lebih baik. Di mana? Terbesar di kota Shou, dengan fasilitas dan lingkungan terbaik. Pemakaman Shanghai. Pemakaman Shanghai. Tanah pemakaman itu harganya lebih dari 10 juta. Dan itu semua untuk tokoh-tokoh besar di kota Shu. Orang biasa tidak bisa masuk ke sana, kan? Tepat sekali. Tempat itu. Sekarang, lahan pemakaman kakak sudah dikonfirmasi. Kita tinggal menunggu pemakaman. Namun apa? Apakah uangnya tidak cukup? tentu saja tidak. Adikku sayang. Hanya saja, kami membutuhkanmu untuk berkorban. Mengorbankan apa? Sun Tian. Aku di sini untuk menjemput orangnya. Ini adalah kontrak pembelian pemakaman Shanghai. Ini adalah seserahan dari keluarga Qin kami. Terima kasih, Tuan Muda Kia. Kimrol, cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Muda Kia. Sun Tian. Apa yang kau katakan? Apa? Kau masih belum tahu? Aku di sini hari ini untuk menjemput pengantin wanita. Kau akan pergi ke keluarga Qinku untuk membawa keberuntungan untuk kakekku yang sakit. Taman kedua. Bibi kedua. Apa sebenarnya yang terjadi? King Rou. Kakakmu paling menyayangimu saat dia masih hidup. Menikahkanmu ke keluarga Ken, juga agar keluarga Son kita bisa hidup lebih baik. Kau tidak tahu malu. Kimrol, pikirkanlah. Kau tidak akan rugi dalam hal ini. Bukankah ini hanya akan menjadi Changxi? Lihat, keluarga Qin ini adalah keluarga terkemuka di kota Shou. Jika kau pergi, kau pasti tidak akan rugi. Jika kau ingin pergi, pergi sendiri. Sun Qingro, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku beritahu kau. Masalah ini menyangkut seluruh keluarga Sun. Bukan sesuatu yang bisa kau putuskan sendiri. Qingro, sebenarnya, kau menikah ke keluarga Qin bukanlah hal yang buruk.
Kau harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Pikirkan kakakmu sekarang. Dia bahkan tidak punya lahan pemakaman. Untuk pemakamannya, mungkinkah kau bisa begitu saja dengan tega meninggalkan ini dan tidak peduli? Masalah tanah pemakaman, aku akan menyelesaikannya. Tapi keluarga Qin, aku tidak akan menikah ke sana. Jalang, kau pengkhianat tak tahu terima kasih. Keluarga Sun kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Namun di saat genting, kau bahkan tidak mau menyumbangkan sedikit pun usaha. Sun Qingro, aku beritahu kau, kau tidak punya hak untuk bicara dalam masalah ini. Segera ikuti Tuan Muda Kiai ke keluarga Qin. Sun Qingro, keluarga Qin kami adalah salah satu keluarga teratas di kota Shou. Keluarga terkemuka. Selama kamu memasuki gerbang keluarga Qin kami, aku jamin seumur hidupmu, kamu tidak akan khawatir soal sandang dan pangan. Tuan Muda Qin, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku sudah punya pacar, kekayaan, dan kemuliaan keluarga Qinmu. Aku tidak bisa menerimanya. Pacar sayang kecil macam apa yang kamu punya? Bukankah dia hanya sampah tak berguna? Jangan bandingkan sampah tak berguna ini dengan keluarga Qin kami. Cukup bicara. Kamu berani menggigitku? Sialan. Aku memberitahumu. Kamu hanya sampah tak berguna. Kamu kebetulan punya sedikit penampilan. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan peduli padamu. Tuan Muda Kia, apa kamu baik-baik saja? Ini adalah... Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Kia. Sun Qingro, aku memberitahumu. Kamu sekarang hanyalah seorang yang ditinggalkan. Jalang yang tidak diinginkan. Jika kamu tidak ikut denganku hari ini, lupakan tentang makam Tuan Tua Sun. Oh tidak. King Ru dalam bahaya. King Yu, Raja Dewa, ikut aku ke keluarga Qin. Keluarga Sun, beraninya mereka. Ayo kita beri mereka pelajaran. ya, Seseorang, bawa dia pergi. tidak. Berhenti, jika kau ingin hidup, lepaskan Nona Sun. Kalau tidak, Anda akan lihat. Jika kau berani menyentuh King Ru, kurasa kau bosan hidup. Aku kira itu orang lain. Jadi itu kamu. Bukankah lebih baik hidup dengan baik? Pahlawan macam apa yang kamu datang ke sini? Giliranmu. Linshan, aku memberitahumu. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, makam Tuan Tua Sun, lupakan saja. Jangan khawatir, masalah pemakaman Changhai. Aku bisa menanganinya. Dasar bajingan. Selain membuang dan bicara besar, kamu tidak punya keahlian lain. Kamu pikir hanya dengan menemukan lubang acat untuk mengubur seseorang, itu adalah pemakaman yang layak? Aku memberitahumu, pemakaman Changhai ini adalah tempat para pejabat tinggi dan bangsawan di kota Shu dimakamkan. Untuk dimakamkan bersama mereka, kamu harus membakar dupa selama 8 kehidupan, dan tetap tidak akan mendapatkannya. Hanya pemakaman Changhai. Aku bisa mendapatkannya kapanpun aku mau. Kamu pikir, tempat macam apa pemakaman Changhai itu? Itu adalah milik tabib ilahi Kai dari kota Shou. Jika bukan karena keluarga Qin kami memiliki koneksi dengannya, bahkan kami tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana dengan menggunakan koneksi? Itu tidak lebih dari sanjungan. Menjilat, tabib ilahi Kai adalah satu-satunya pewaris teks medis kuno. Berapa banyak orang ingin menjilatnya, tapi tidak bisa? Teks medis kuno, aku tidak menyangka. Sesuatu yang aku tulis dengan santai saat itu menjadi peninggalan ilahi. Berhenti berpura-pura di sini. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa? Benar? Kamu bilang, kamu bisa mendapatkan makam itu. Kalau begitu, hari ini, sekarang juga, dapatkan satu untuk kulihat. Lupakan saja, ayo kita pergi dulu. Masalah makam kakek, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Jangan khawatir, serahkan padaku. Aku akan menelepon Kai Husu sekarang juga dan menyuruhnya datang. Baiklah, kamu panggil tabib ilahi Kai kemari sekarang. Jika dia datang, aku bisa mengampuni nyawa Sun Qingro hari ini. Lin Shan, jangan kita bertaruh. Ayo kita cepat pergi. Kamu mau lari sekarang? Sudah terlambat, taruhan sudah dipasang. Sudah terlambat untuk menyesal. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan bajingan ini, karena menyeretmu ke dalam ini. Aku menerima taruhanmu. Tapi aku ingin menambahkan syarat lain. Syarat? Kamu tidak pantas bicara soal syarat. Baiklah, aku akan mengabulkannya setelah kamu mati. Bagaimana kalau aku membiarkan tubuhmu utun? Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Belum pasti. Jika dokter ilahi Kai tiba, dalam 3 menit, aku akan membuat keluarga Qinmu datang ke keluarga Linku, bersujud dan meminta maaf selama 3 hari 3 malam. Baiklah. Aku setuju. Tapi 3 menit. Bukankah itu terlalu singkat? Aku akan menambahkan 2 menit lagi untukmu. Jadi sebelum kamu mati, kamu bisa hidup sedikit lebih lama.
Baiklah. Sudah disepakati. Tuan Kai, kau dalam 5 menit. Datang ke villa keluarga Sun untuk menemuiku. Kamu bocah. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Seseorang yang tidak tahu akan mengira kamu sangat dekat. Entah itu benar atau salah. Kau akan tahu sebentar lagi. Waktu habis. Seseorang, bawa dia pergi. Orang tua ini, aku terlambat. Tuan Kai, mengapa Anda di sini? Apakah Anda melihat di bawah tempat mobil saya diparkir dan datang ke atas untuk menemui saya? Tabib ilahi Kai, apa yang Anda lakukan? Qin Kai, kamu ini apa? Apa kamu bahkan pantas aku datang menemuimu? Tabib ilahi Kai, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kesalahpahaman? Sebaiknya kamu jelaskan The film padaku was dengan benar. translated Apa yang and terjadi narrated dengan by orang-orang M ini? Media. Ini, aku dengar. Anda sering mencatut nama saya di luar dan melakukan perbuatan jahat. Tidak, saya tidak akan berani. Itu sama sekali tidak mungkin. Dr. Ilahi Kai, si kecil ini, menggunakan pemakaman Changhai untuk mengancam King Ro, untuk membawa keberuntungan bagi tuan tua keluarganya. Menurutmu ini dihitung? Berhenti memfitnah saya, Tabib Ilahi Kai. Orang ini hanyalah orang kecil dari keluarga yang sedang merosot. Itu saja. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu penuh omong kosong. Tidak hanya kamu merusak reputasi saya, tetapi kamu juga tidak menghormati Tuan Lin. Mulai sekarang, jika ada siapapun di keluarga Qinmu meninggal, jangan pernah berpikir untuk dimakamkan di pemakaman Changhai. Tabib Ilahi Kai, tolong ampuni saya. Saya salah. Tabib Ilahi Kai, anak muda, cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Dan Nona Song, minta maaf. Saya minta maaf. Saya salah kali ini. Qin Kai. Sesuai taruhan. Kau segera pergi ke makam keluarga Linku dan bersujud serta meminta maaf selama 3 hari 3 malam. Lin Shan, jangan tidak tahu berterima kasih. Saya beritahu kamu, kali ini Tabib Ilahi Kai ada di sini. Saya memberinya muka dan mengampuni nyawamu. Lain kali tidak akan sesederhana ini. Qin Kai, jika di masa depan kau berani menyentuh King Ro lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Qinmu. Pergi. Lin Shan, ini belum selesai. Tidak ada yang lain. Orang tua ini akan pamit duluan. Tabib Ilahi Kai, terima kasih sudah membantuku. Aku akan mengantarmu keluar. Tabib Ilahi Kai, apakah ada hal lain? Nona Sun, saya baru saja mendengar Tuan Lin berkata, Qin Kai ingin menggunakan pemakaman Changhai untuk mengancammu. Ya, tanah pemakaman kakek. Kami belum menemukan tempat yang cocok selama ini. Jadi Qin Kai menggunakan pemakaman Changhai untuk mengancamku, untuk membawa keberuntungan bagi kakeknya yang sakit. Sepertinya masalah ini juga sebagian salah orang tua ini. Untuk mengungkapkan permintaan maaf saya telah memutuskan untuk memberikan pemakaman Changhai standar tertinggi dan lahan pemakaman Feng Shui terbaik kepada Tuan Tua Sun. Tidak, Tabib Ilahi Kai. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. The film was Kalau begitu terima kasih translated banyak, and Dr. Ilahi narrated Kai. by M Lin Shan. Media. Tuan Tua Sun berhati baik selama hidupnya dan menjalankan bisnis dengan jujur. Selain itu, dia adalah salah satu dari kota Shou, filantropis terkemuka. Dia harus dimakamkan di pemakaman terbaik untuk dimakamkan. Jadi, King Ro, karena Dr. Ilahi Kai sudah berkata begitu, kita seharusnya tidak menolak. Terima saja. Kalau begitu terima kasih, Tabib Ilahi Kai. Selamat tinggal. Tuan Lin, Nona Sun. Jika tidak ada yang lain, saya juga akan pamit. Terima kasih atas repotnya. Lin Shan, terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Kau, kenapa kau begitu sopan padaku? Halo, mari kita lihat denah lantainya. Tuan, apakah Anda di sini untuk melamar posisi pekerja pemeliharaan? Kami di sini untuk membeli rumah. Tuan, apakah Anda yakin di sini untuk membeli rumah villa Yunting kami, bukan rumah di tempat lain? Jika Anda salah tempat, saya sarankan Anda belok kiri setelah keluar. Ada tanda halte bus di sana. Akan saya katakan lagi, saya di sini untuk membeli Yunting Villa, villa halaman nomor 1. Lihat penampilannya yang lusuh. Dia bahkan ingin membeli villa nomor 1. Setiap set acak, toilet di rumah kami akan cukup baginya untuk bekerja selama beberapa masa hidup. Baiklah, Anda bicara lebih sedikit. Pelankan suara Anda. Tidakkah Anda melihat bahwa mereka datang dengan seluruh keluarga mereka? Betapa memalukannya jika dia mendengar. Menggembungkan wajah Anda agar terlihat gemuk. Orang seperti ini, Anda benar-benar tidak boleh menikahinya sembarangan. Baiklah, Anda bicara lebih sedikit kebenaran. Kubilang, kau bajingan. Sudah waktunya bangun, bukan? Kamu tidak mampu membeli rumah di sini. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk melihat-lihat datang bersamamu. Benar-benar membuat kami kehilangan muka. Lin Shan, jika kita tidak mampu, kita tidak akan membelinya.
Jangan memaksakan diri. Jangan khawatir, kami mampu membelinya. Villa halaman nomor 1. Gesek kartunya. Tuan, ada batasnya untuk bercanda. Rumah-rumah di Villa Yunting kami, yang termurah juga 500 juta. Villa nomor 1. Bahkan lebih unik. Harga jualnya 1,5 miliar. Apa kau dengar? 1,5 miliar. Bisakah kamu menyediakannya? Saya rasa. Bajingan, seluruh tubuhnya, bahkan tidak bisa mengumpulkan 150 yuan. Lebih baik cepat pulang, dan bermimpi membelinya. Sudah kubilang, kamu harus menghadapi kenyataan. Jangan selalu berpikir kodok bisa makan The daging film was angsa. Cari translated pekerjaan yang and stabil, narrated by M. agar kamu Media. bisa menghidupi dirimu sendiri. Oh ya, Nona, Anda baru saja bilang Anda merekrut semacam tukang reparasi. Carl, lihat apakah dia cocok. Lin Shan, jangan kita beli. Kebetulan sekali. Kenapa? Kamu juga di sini untuk membeli rumah. Teman lama, bukankah ini Tuan Muda Show? Lama tidak bertemu. Sun Tian, bagaimana? Apa kamu membeli rumah di sini? Ini bukan seseorang yang membual. Mengatakan aku bisa membeli ini. Villa nomor 1. Kenapa kau lagi? Bajingan, apa kamu juga ingin membeli villa ini? Kenapa tidak berkaca diri saja? Jangan berikan kartu banmu. Itu meledak. Hukuman penjara ini juga seumur hidup. Itu benar. Berapa banyak koin di sakumu? Aku tidak tahu bagaimana menimbangnya. Mengikutimu, sungguh memalukan. Tuan Shou, Anda membeli rumah di sini juga. Yang mana yang Anda suka? Aku baru saja bertemu seorang gadis. Aku dilayani dengan cukup nyaman. Aku pikir, datang ke sini dan belikan dia sebuah suite. Berikan padanya hadiah. Lihatlah. Tuan Muda Zhao, baru bertemu. Langsung beli rumah sebagus itu. Tidak seperti beberapa. Hanya tahu cara makan nasi lunak, seorang bajingan. Tapi, jika kamu mengatakan, bisakah kamu tinggal bersamaku semalam? Dan itu juga bisa membuatku. Aku merasa nyaman dilayani. Aku bisa memikirkannya. Aku akan membelikanmu rumah lagi. Sun Qingro, apa kau dengar itu? Terima kasih, Tuan Shou. Sun Qingro, jangan tidak tahu berterima kasih. Ada apa dengan menemani Tuan Zhao? Tapi itu hanya sebuah distrik. Hanya 1 malam. Pergi sendiri. Kamu masih berani melawan? Qingro adalah wanitaku. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Lin Shan, kamu punya bakat. Seorang gadis kecil lucu yang tidak mampu. Aku tidak berhak bicara di sini. Cepat pergi. Bagaimana jika saya mampu membelinya? Bajingan, berhenti menakutiku. Aku tidak percaya. Jika kamu bisa di sini, pembeli rumah manapun, aku, Xiaofang, akan memberimu 1 set lagi. Tapi kamu tidak bisa membelinya. Maka di depan semua orang, wajah semua orang, berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Dan, Sun Qingro, tinggal bersamaku semalam lagi. Xiao Fan, jangan keterlaluan. Bahkan jika kau mampu membelinya, aku juga tidak akan menemanimu. Qingro, jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan The film membiarkanmu was diintimidasi. translated and narrated by M. Media. Kartu kredit. Baik, Ayo. Aku juga menggesek kartuku. baik. Bajingan, pada titik ini, tinggal menunggu untuk mengakui kekalahan. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku kalah? Hal-hal sudah sampai pada titik ini. Kamu masih tidak mau mengakui kekalahan? Kamu bajingan. Kamu benar-benar tidak berguna. Tuan Muda Shou sudah menggesek kartunya. Peti mati ini sudah diantar. Tepat di depanmu, dan kamu masih tidak mau berlutut? Anda benar-benar tidak berguna. Setelah bersujud, cepat pergi. Tolong simpan kartu Anda baik-baik. Bagaimana itu? Bajingan, masih tidak mau mengakui kekalahan sekarang? Lihatlah Tuan Muda Zhou kita. Benar-benar muda dan menjanjikan. Seperti yang diharapkan dari kota Zhou. Talenta muda terbaik. Tepat sekali, tepat sekali. Sun Tian, di masa depan, bergaul baiklah. Dengan Tuan Muda Shou, belajar lebih banyak tentang berbisnis. Baik, Tuan Muda Shou, mulai sekarang, aku, Sun Tian, tidak, seluruh grup Son, akan bergantung pada perhatian Anda. Sekarang, segera berlutut dan akui kesalahanmu. Tuan Muda Zhou, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Anda tidak bisa membeli villa nomor 1. Apa? Dia membeli villa nomor 1? Tuan, kartu hitam emas tak terbatas Anda. Tolong simpan baik-baik. Saya gagal mengenali pentingnya Anda barusan. Mohon maafkan saya. Bukan apa-apa. Kamu harus memenuhi janjimu sekarang, kan? Tidak, ini tidak mungkin. Siapa yang tahu dari mana kamu mencuri kartu ini? Bajingan kau. Bagaimana mungkin kau memenuhi syarat untuk membeli villa nomor 1? Siapa yang membuat masalah di sini? Ketua Lu, mengapa Anda datang? Lama tidak bertemu.
apakah Anda masih mengingat saya? Siapa dia? Mengapa Tuan Muda Zhou masih begitu menghormati dia? Ibu, kecilkan suaramu. Ini adalah perusahaan real estate terbesar di kota Shou kita. Nona Lu, Villa Yonting ini milik keluarga mereka. Pantas saja bahkan Tuan Muda Shou memberinya jalan. Kamu adalah... Ketua Lu, saya Shou Fan. Saya adalah keponakan tertua Tuan Kota Shou. Kita pernah bertemu sebelumnya di konferensi bisnis Kota Shou. Apakah Anda masih mengingat saya? Aku punya sedikit kesan. Seorang pesolek, kalau tidak salah ingat, di masa depan, berhenti menyebut-nyebut Tuan Kota. Kamu dan Tuan Kota hanya punya sedikit hubungan kerabat. Jika kamu tidak punya hubungan ini, rumahmu ada di Kota Shou. Kamu bahkan tidak akan dianggap sebagai keluarga kelas 3. Dan kamu berani membuat masalah di sini denganku. Tidak, Ketua Lu. Jelas-jelas bajingan ini. Dialah yang memegang kartu curian dan datang ke sini untuk membeli rumah dari Anda. Jangan salahkan saya. Itu kamu. Terima kasih banyak untuk terakhir kali. Hari ini, apakah kamu di sini untuk membeli rumah? Ya, Ketua Lu, apakah Anda salah orang? Bajingan seperti ini. Bagaimana mungkin dia mengenal Anda? Benar? Joven, apakah kamu bosan hidup? Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Lin, berlutut, dan akui kesalahanmu pada Tuan Lin. Presiden Lu, hak apa yang Anda miliki untuk membuat saya meminta maaf kepada seorang bajingan? Setidaknya saya adalah tuan muda keluarga Shou. Tuan kota ini masih paman kedua saya. Kau, orang tak berarti. Kerabat jauh, bersusah payah untuk mendapatkan koneksi dengan Tuan Kota, mengandalkan Tuan Kota, menikmati keuntungan selama beberapa tahun. Dan kau benar-benar berpikir kau terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Manajer Lu, tolong dengarkan saya. Aku tidak akan mendengarkan. Kau percaya atau tidak? Selama keluarga Luku mengatakan sepatah kata, kami bisa membuat keluargamu meninggalkan kota Zhou. Manajer Lu, maaf, saya salah. Sekarang berlutut dan akui kesalahanmu. Maaf, saya salah. Tuan Muda Slow, tidak perlu minta maaf. Penuhi saja taruhannya. Winshan, jangan keterlaluan. Winshan, saya beritahu Anda, jangan keterlaluan. Tuan Muda Shou sudah meminta maaf kepada Anda. Hati-hati keluarga Shou tahu, lalu mereka akan membuat Anda menghadapi konsekuensi berat. Jangan seret keluarga Sun kamu. Akui kekalahan saat kalah taruhan. Apa salahnya menghormati taruhan? Kau, Manajer Lu, berapa harga Villa No 1? Nilai pasar, sekitar 1,5 miliar, saya kira. Tuan Muda Slow, 1,5 miliar. Berikan uangnya. biar saya beritahu, tidak ada uang. Tidak akan menyerahkan hidup saya. Tuan Muda Slow, sepertinya kau menarik kembali perkataanmu. Lin Shan, beberapa hal tidak boleh kau ucapkan sembarangan. Karena dia sudah meminta maaf. Bagaimana kalau maafkan dia? Orang seperti dia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, dia akan membuat masalah lagi lain kali. Sebaiknya singkirkan saja dia. Bajingan kau masih berani mengatakan, menyingkirkan keluarga Shou kami. Jangan berpikir bahwa, hanya karena Anda menyelamatkan manajer Lu, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Saya akan memberitahu Anda yang sebenarnya. Dengan sedikit kemampuan Anda ini, di depan keluarga Shou kami, tidak berarti apa-apa. Tidak percaya? Coba saja. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Tuan Kota Shou, saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera aset keluarga Shou disita semua. Dan mulai sekarang di Kota Shou, keluarga Shou mereka tidak diizinkan berbisnis atau bertani, menjadi pengemis turun-temurun. Semuanya dengarkan, aktingmu tadi sangat bagus. Aku benar-benar harus memberimu penghargaan aktor terbaik. Entah itu akting, kamu akan tahu sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat keluarga Shouku menjadi pengemis. Angkat teleponnya. The film was translated and narrated by M. Media. Halo ayah, ada sesuatu yang mendesak? Bajingan kau, siapa sebenarnya yang kau sakiti? Orang penting apa? Tuan kota baru saja. Semua aset keluarga kami telah disita. Mereka tidak diizinkan melakukan apapun. Kali ini, keluarga kita harus mengemis makanan. Ayah, dengarkan penjelasanku. Baiklah, ayah, dengarkan penjelasanku. Halo. Sekarang kamu percaya? Maaf, Presiden Lin. Saya gagal mengenali orang yang sangat penting. Saya salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Tolong maafkan aku ya. Cepat pergi. Baiklah, aku akan pergi. Nona Lu, kali ini, terima kasih sudah membantuku. Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Lin Shan, bagaimana kau melakukannya? Membuat wali kota? Menyita aset keluarga Shou Fan? Aku, mungkin karena aku pernah menyelamatkan nyawa Tuan Kota Shou sebelumnya. Dan kali ini, itu adalah ulah Shou Fan dan keluarganya sendiri. Jadi begitu. Jadi Anda hanya membalas budi. Saya kira Anda punya kemampuan hebat untuk membuat Tuan Kota Zhou melakukan hal-hal untuk kita. Kalau kau tanya aku, bantuan ini cepat atau lambat akan terbayar. Lin Shan, kau harus bersikap baik. Lin Shan, aku harap lain kali kau tidak menggunakan bantuan wali kota Zhou lagi. Jika ada apa-apa, kita bisa selesaikan bersama. Baiklah,
King Ro. Aku berjanji padamu. Kakak yang baik. Sekarang ini bagus. Keluarga Sun sekarang punya rumah. Dan, pembayaran terakhir dari grup Qian juga sudah didapatkan kembali, ditambah proyek grup Longhao. Maka keluarga Sun kita bisa mengajukan diri untuk go public. Benar sekali. Jika pencatatan berhasil, maka keluarga Sun kita, bukankah kita akan menjadi keluarga terkemuka? Lin Shan, bagaimana menurutmu? Percayalah pada dirimu sendiri. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Baik, aku mengerti. Aku pasti akan mengelola perusahaan dengan baik dan memenuhi keinginan terakhir kakek. Hebat sekali. Kalau begitu, izinkan aku mengucapkan selamat sebelumnya. Nonaton telah berhasil go public. Adakan konferensi pers saat itu. Ingat untuk Terima kasih atas kehadiran Anda semua di konferensi pers. IPL sukses. Sun Group kami. Setiap orang di sini adalah tamu terhormat. Sun Group kami. Saya harap semua orang menikmati dan bersenang-senang. Selamat, mulai sekarang, keluarga Sun juga akan menjadi keluarga terkemuka di kota Zhou. Jangan lupakan kami nanti. Kami masih membutuhkan dukungan keluarga Sun. Mohon tenang, semuanya. Mulai sekarang, masalah ini akan saya, Sun, yang tangani. Ini, biar saya juga beri Anda hadiah besar. Sebuah kerjasama proyek seumur hidup. Perjanjian. Tuan Muda Qian. Terima kasih banyak. Tuan Muda Qian. Hadiah ini benar-benar terlalu berharga. Jangan khawatir. Mulai sekarang, selama itu, proyek Qian Group, keluarga Sun pasti akan menanganinya dengan sempurna. Sebuah keluarga Sun kecil bisa go public dalam waktu singkat. Membuktikan mereka masih punya sedikit kemampuan. Jadi, untukku Qian, aku juga bersedia memberi mereka sedikit kesempatan. Kontrak ini ada masalah. Masalah apa? Tertulis di bagian belakang kontrak. Setelah menandatangani kontrak proyek seumur hidup dengan Grup Qian, Grup Sun, terlepas dari keuntungan proyek, harus memberikan Grup Qian 80%. Ini adalah klausul tiran. Klausul tiran apa? Agar keluarga Sunmu bisa bekerja sama dengan keluarga Qian kami. Bekerja sama. Ini sudah seperti durian runtuh, bukan? Kami hanya ingin sedikit keuntungan kecil darinya. Lagi The film pula, was translated and melihat ke narrated seluruh by kota M Zhou. Media. orang-orang yang ingin menandatangani kontrak kerja sama seumur hidup dengan keluarga Qian kami sedang mengantai. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian. Terima kasih atas pengakuan Tuan Muda Qian. Kami pasti akan bekerja sama dengan baik. Benar. Ya. Tuan Muda Qian, bagaimanapun Anda mengatakannya, begitulah kami akan melakukannya. Qian Kai, jangan keterlaluan. Kontrak ini, aku tidak akan menandatanganinya. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Apakah semua orang mendengarnya? Mereka bilang, mereka tidak akan menandatangani kontrak dengan keluarga Qian kami. Beraninya mereka berani menolak kontrak Tuan Muda Qin. Mereka pasti ingin mati. Kesempatan sekali seumur hidup seperti ini. Jika itu saya, bahkan jika keuntungannya lebih rendah, saya tetap akan melakukannya. Berhentilah bermimpi. Keluar. Kau berani membuang kontrak keluarga Qian kami? Kau ingin mati. Aku beri kau 3 detik untuk menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, lenganmu yang lain. Kau tidak akan membutuhkannya lagi. Pergi. Kau kejam. Jangan biarkan aku melihatmu lain kali. Lin Shan, mengapa kamu berulang kali membuat masalah untuk keluarga Sun kami? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah menyinggung perasaannya? Lalu bagaimana dengan bisnis keluarga Sun kami di masa depan? Bisakah kita tetap melakukannya? Saya membantu keluarga Sun Anda. Membantu keluarga Sun kami? Saya membenci. Kami tidak membutuhkannya. Saya beritahu kamu, jika dia benar-benar marah, maka keluarga Sun kami benar-benar tamat. Dasar bajingan. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Qian. Kalau tidak, mulai sekarang, jangan pernah menginjakan kaki di pintu keluarga Sun kami lagi. Sudah berakhir. Kita sudah menyinggung Tuan Muda Qian. Lupakan tentang go public. Jika kita ingin berbisnis di kota Zhou, kita tidak akan bisa. Saya rasa keluarga Sun sudah tamat. Ayo pergi. Jangan tinggal di sini lagi. Agar Tuan Muda Qian nanti tidak mudah salah paham. Saya katakan, semuanya, Tuan Muda Qian sudah pergi. Tapi bukankah saya masih di sini? Saya masih punya hadiah besar untuk diberikan kepada mereka. Ya, Tuan Qian sudah pergi. Tapi Tuan Muda Qian masih di sini. Lin Shan, bajingan ini benar-benar membuat saya bingung.
Semuanya, lihat dulu. Hadiah apa yang dibawa Tuan Muda Kia, Sun Qingro. Jangan kira saya tidak tahu. Bagaimana kamu mendapatkan proyek dengan Long Hao Grove? Bukankah itu hanya tidur dengan pria? Di permukaan, dia terlihat murni dan tidak tercela. Tapi sebenarnya, dia bajingan bermuka dua. Sun Qingro, kau tak tahu malu. Kau benar-benar merusak muka keluarga Sun kami. Bagaimana kamu bisa merosot ke keadaan ini menggunakan metode rendahan seperti itu untuk mendapatkan kontrak? Sun Qingro, jangan berpura-pura mulia di depan saya lagi. Hanya melihatmu membuat saya mual. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Foto-foto ini hasil editan. Lihat baik-baik, semuanya. Foto-foto ini asli dan jelas. Bagaimana bisa terlihat, Didit? Diam kau. Semuanya, setiap kali Qingru pergi ke grup Long Hao untuk membahas kerjasama, aku selalu di sisinya. Jadi foto-foto ini palsu. Linshan, saya rasa kamu sudah gila. Tidak mungkin, benarkah? Bisakah kamu memantaunya? 24 jam sehari, orang lain sudah mengkhianatimu. Dan kamu masih membelanya? Saya rasa kamu benar-benar bajingan. Semuanya, foto-foto ini jelas. Didit sekilas, Anda menggunakan foto palsu untuk menghina Qingro di sini. Apakah ingin madu? Kamu bilang foto-foto ini, Didit? The film was translated and Lalu apakah kamu narrated punya by bukti? M Media. Tunjukkan. Qin Kai. Menurutku foto-foto ini kemungkinan besar asli. Kalau tidak, mengapa Long Hao Group bekerja sama dengan keluarga Sun? Mengetahui temperamen Xiang Long Hao, jika dia tahu, dia diam-diam di foto. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Anda ingin bukti, kan? Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Xiang Long Hao, saya beri Anda 3 menit untuk sampai ke lokasi konferensi pers grup Sun. Nah, siapa Xiang Long Hao? Apakah dia seseorang yang bajingan dari keluarga Linmu? Bisa begitu saja memanggil dan mengusir sesuka hati? Linshan, kamu ketagihan berpura-pura ya. Jangan bicara tentang apakah ini foto-foto itu asli atau palsu untuk saat ini. Aku akan lihat bagaimana kau menanganinya. Jika ketua Siang tidak muncul nanti, kau mempermalukan dirimu sendiri. Bajingan. Bajingan memalukan. Muka keluarga Sun kami sudah benar-benar hancur oleh kalian berdua. Waktu habis. Sepertinya Xiang Long Hao tidak akan datang hari ini. Aku di sini. Tuan Lin, ada kemacetan di jalan. Aku terlambat. Jangan terlambat. Waktunya tepat sekali. Ketua Xiang, mengapa Anda meminta maaf kepada bajingan ini? Orang tercela. Beraninya kau menghina Tuan Lin, juga menyebarkan rumor tentang Nona Sun dan aku. Ketua Xiang, aku tidak tahu. Foto-foto ini semuanya diberikan kepadaku oleh orang lain. Aku tidak tahu. Kemarilah, bawa orangnya ke sini. Baiklah, bicaralah sendiri. Ya, ini semua dari Tuan Muda Kia. Tuan Muda Kia menyuruhku diam-diam mengambil foto dan menyatukannya. Aku terpaksa melakukannya. Omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jangan memfitnahku. Vital, kemarilah. Sekarang, apa lagi yang ingin kau katakan? Ketua Zian, aku salah. Ketua Zian, aku seharusnya tidak memfitnah Anda. Ketua Zian, tolong ampuni aku. Meminta maaf sekarang, sudah terlambat. Seseorang, bawa dia pergi, dan tunggu kematian di penjara. Penjara. Ketua Zian, kakak Zian, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Ketua Zian, tolong ampuni aku. Dengarkan baik-baik, semuanya. Mulai sekarang, jika ada yang berani memprovokasi Tuan Li dan Nona Sun, mereka melawan aku, Xiang Long Hao. Aku, Xiang Long Hao, di kota Shou, tidak takut apapun. Mereka yang ingin mati, datang dan coba aku. Ketua Siang, saya benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda dan melibatkan Anda. Nona Sun, jangan sebutkan itu. Kinka ini hanyalah hama kecil. Jika aku tidak menanganinya hari ini, orang lain akan menanganinya besok. Kemarilah. Ini adalah undangan keperjamuan kembalinya Raja Dewa sebagai hadiah selamatku untuk keluarga Sun, perusahaan yang go public. Ketua Siang, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ketua Zian, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Terima kasih. Ketua Zian, saat itu, keluarga Sun kami pasti akan hadir dengan pakaian formal. Bagus sekali. Jika kita bisa mendapatkan penghargaan dari Raja Dewa, keluarga Sun kami pasti akan bangkit menjadi terkenal. Tuan Lin, Nona Sun, aku sudah mengantarkan undangannya.
Aku, Siang, pamit. Pada akhirnya Tuan Muda ditangkap oleh mereka. Begitulah yang terjadi. Winshan, aku akan mencabik-cabikmu. Aku benar-benar tidak menyangka Ketua Xiang akan memberi kita hadiah yang begitu berharga. Kali ini, keluarga Sun kami benar-benar akan bangkit seperti Phoenix. Aku bilang, King Ro, pada saat itu, kau harus berdandan dengan cantik. Jika kau tampil baik dan menarik perhatian Raja Dewa, maka seumur hidupmu, kau tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Saya tidak perlu menyenangkan siapapun. Saya sudah punya pacar. Maksudmu bajingan ini? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Tuan Raja Dewa, Sun Qingro. Aku sarankan kau berpikir baik-baik jika kau tidak setuju. Perjamuan kembalinya Tuan Raja Dewa. Kau tidak akan hadir. Kami juga punya bagian dari undangan ini. Mengapa kami tidak bisa hadir? Kau punya bagian. Buka matamu dan lihat baik-baik. Hanya ada 3 salinan. Dari mana bagianmu? Undangan ini jelas dari Direktur Siang. Untukku dan Lin Shan. Bajingan ini bukan seseorang dari keluarga Sun kami. Apa hubungannya denganku? Suruh dia pergi lebih awal. Selain itu, dulu, kau yang tidak menginginkannya. Jadi kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Sekarang, siapapun yang memegang undangannya, itu milik mereka. Kau tidak tahu malu. Lupakan saja, King Ro. Meskipun kita tidak punya undangan, kita tetap bisa masuk. Lin Shan, berhentilah bercanda. Percayalah padaku. Ku bilang padamu, bajingan ini, apakah otakmu rusak? Bagaimana kau bisa masuk tanpa undangan? Merangkak masuk lewat lubang anjing? Cepat pergi. Jangan jadi duri dalam daging keluarga kami. Apa Anda percaya bahwa sekarang saya bisa membuat undangan di tangan Anda tidak berlaku? Nah, jangan menyombongkan diri. Kau pikir kau siapa? Halo, Dalam 10 menit, temui aku di hutan pinggir timur. Jika kau tidak datang, kau tahu konsekuensinya. berhenti. Winshan, bajingan kau. Kau akhirnya datang. Singkirkan kakimu yang kotor dariku. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Sebelumnya, bukankah kau bilang bahwa keluarga Kinku harus bersujud dan meminta maaf kepada leluhur keluarga Linmu? Bukankah aku sengaja datang ke sini untuk bertobat? Aku khawatir orang mati tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi, aku sudah memutuskan untuk menggali mereka dengan hati-hati untuk mendengarkan permintaan maafku. Orang tua bangka, jika kau berani menyentuh makam leluhur keluargaku lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Kinmu. Lin Shan, kau hanyalah keluarga Lin. Bajingan yang nyaris tidak selamat. Kau berani mengancamku, kau melukai putraku, dan membuatnya dikurung di penjara langit. Jika aku tidak membalas dendam untuk ini, keluarga Kinku tidak akan punya muka lagi di kota Shou. Lin Shan, aku juga akan memberitahumu. Ini hanyalah permulaan. Jika kau tidak mengeluarkan putraku, aku akan mengambil semua orang yang terkubur di sini. Semua anggota keluarga Lin, menggali mereka semut, dan membuang mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Orang tua bangka, aku memberitahumu hari ini, putramu akan berada di penjara surgawi seumur hidupnya. Tidak ada di antara kalian yang akan keluar. Jika kau berani melangkah maju 1 langkah, aku akan menghancurkanmu. Makam leluhur keluarga Lin. Jika kau berani menyentuh makam leluhur keluarga Lin segera, aku akan mengirimmu ke bawah. Bersujudlah kepada mereka dan minta maaf. Lin Shan, kau bajingan. Mulutmu cukup besar. Tidakkah kau melihat tempat macam apa ini? Sejak kau melangkah masuk, sudah tidak ada jalan keluar. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini adalah hari peringatan kematianmu. Tetaplah di sini dan temani dengan baik orang-orang mati dari keluarga Linmu ini. Raja Dewa, apakah kita perlu bertindak sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Ada apa? Kau takut? Lin Shan, lihatlah baik-baik. Orang-orang ini adalah semua elit dari keluarga Kinku. Terakhir kali, kau bisa melarikan diri secara kebetulan. Anggap saja kau beruntun. Kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan dengan sayap. Para elit, di mataku, mereka semua hanyalah sekumpulan prajurit udan dan jenderal kepiting. Tidak bisa melarikan diri, bahkan dengan sayap. Kurasa hari ini, giliranmu. Aku membenci. Kematian sudah di depan mata. Namun kau masih berani berbicara keras. Kau bajingan. Aku akan membiarkanmu sekarat perlahan. Sudah hidup bertahun-tahun. Bisa dianggap sebagai belas kasihan terhadap keluarga Linmu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas belas kasihanmu. Namun, setelah hari ini, kota Shou ini tidak akan lagi memiliki keluarga Kinmu. Lin Shan, aku akan menjatuhkanmu sekarang untuk bersatu kembali dengan leluhurmu. Seseorang
Jatuhkan mereka untukku. Ya, Anda benar-benar menabrak batu dengan teluk. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. ini, bukankah ini pengawal pribadi Raja Dewa? Winshan. Siapa sebenarnya kau? Anda tidak pantas tahu. Winshan, bahkan jika kau membunuhku, balas dendam keluarga Lin tetap tidak bisa dibalaskan. Mati. Kau cepat menghindar. Bukankah ini Tuan Kota Shou yang berlutut dan memohon Raja Dewa untuk turun gunung dan vas giok berharga yang diberikan kepada Raja Dewa? Bagaimana bisa ada padamu? Bukankah Anda bilang itu diberikan kepada Raja Dewa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Raja Dewa? Ini sama sekali tidak mungkin. Keluarga Qin dari kota Shou telah bertindak tanpa prinsip selama bertahun-tahun, menindas dan mendominasi pasar. Hari ini, mereka bahkan menggali makam leluhur keluarga Linku. Kejahatan mereka pantas mati. Raja Dewa, tolong jangan bunuh aku. Aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Apa Anda pikir Anda masih memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya? Raja Dewa, tolong jangan bunuh aku. Ini semua didukung oleh keluarga Qian. Keluarga Qian? Dasar tua bangka. Anda segera pergi ke makam leluhur keluarga Linku, bersujud dan minta maaf. Jika Anda berani menghentikan, tanggung sendiri akibatnya. Baiklah. Kakek Lin, aku salah. King Yu, segera pergi kirimkan surat undangan untuk perjamuan ke keluarga Qian. Juga kepada keluarga Sun. Berikan juga mereka pemberitahuan. Juga pastikan untuk menginstruksikan mereka dengan baik mengenai keluarga Sun. Berikan mereka perhatian. Ini adalah milik Raja Dewa. Ditulis sendiri untuk kami. Surat undangan keluarga Qian. Keluarga Xian ini benar-benar pantas menjadi salah satu keluarga besar teratas di kota Shou. Bahkan surat undangan itu ditulis secara pribadi oleh Raja Dewa sendiri, benar-benar luar biasa. Ya, Raja Dewa sangat menghargai keluarga Qian. Mereka pasti akan melampaui keluarga Lu di masa depan untuk menjadi kota Shou, keluarga besar terkemuka. Tuan Muda Qian, mulai sekarang kami akan mengandalkan Anda. Tidak masalah. Selama kau mengikutiku, Tuan Muda Qian. Apalagi hanya kota Shou kecil. Bahkan melihat ke seluruh Great Xia, aku bisa mengatasinya. Terima kasih, Tuan Muda Qian. Linshan, kau bajingan. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Apa hubungannya denganmu? Aku tahu. Dia mungkin merangkak masuk lagi melalui lubang anjing. Kal. Qian Kai, kami masuk secara terbuka dan jujur melalui pintu utama. Siapa yang akan percaya itu? Sun Tian. Apakah kau membawa mereka masuk? Tuan Muda Qian. Tidak. Lalu bagaimana kau, bajingan ini, menyelinap masuk? Penjaga keamanan di pintu masuk berkata, mengatakan Anda adalah tamu terhormat. Omong kosong. Tamu terhormat hari ini, hanya 3 orang itu. Aku belum pernah mendengar. Nama Linshan. Ada pepatah yang disebut menilai orang dengan mata berprasangka. Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Apa katamu? Kau berani bilang aku menilai orang dengan mata bias? Lihat ini. Ini ditulis sendiri oleh Raja Dewa. Surat undangan tulisan tangan. Tanyakan pada orang-orang ini. Apakah mereka pernah melihat yang kedua? Tuan Muda Qian, benar-benar luar biasa, ya. Lihat ini. Bahkan surat undangan berasal dari Raja Dewa, ditulis sendiri. Aku sangat iri. Tuan Muda Qian ini adalah teladan bagi generasi muda kita. Sebuah teladan. Tuan Muda Qian, mulai sekarang, mohon jaga kami baik-baik. Selama kalian ada di tempat ini, kalian jaga hubungan baik dengan saya, Tuan Muda Qian. Kalian pasti akan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Benar? Dekat-dekatlah dengan Tuan Muda Qian. Tapi, saya sangat tidak senang sekarang. Saya merasa beberapa orang benar-benar mengganggu pemandangan. Baik. Bajingan, apa kau dengar itu? Tuan Muda Qian menyuruhmu pergi. Aku bicara padamu. Apa kau tuli? Sun Tian, apa yang kau lakukan? Sun Qingro, menyingkirlah dari jalanku. Seseorang seperti bajingan ini sama sekali tidak pantas berada di sini. Jika aku bajingan,
maka Qian Kai bahkan tidak lebih baik dari bajingan. Kamu ini makhluk apa? Kamu ketagihan berpura-pura ya? Hanya seorang bajingan. Berani-beraninya menggonggong liar di depanku? Kamu bajingan. Hanya berani melakukan trik kecil di belakang orang. Saya beritahu kamu, lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau tidak, saya harus memberimu pelajaran. Membuatmu cepat bersatu kembali dengan orang tua. Tianka, cukup sudah darimu. Lin Shan, ayo pergi. Aku tidak ingin bersama sekelompok bajingan. Jika ada yang pergi, seharusnya mereka. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan sekelompok bajingan ini. Bisa menarik. Lin Shan, cepat bangun. Kamu gila? Apakah ini tempat yang bisa kamu duduki? Ini adalah kursi Raja Dewa. Jangan berani-beraninya mengotorinya. Cepat bangun. Tuan muda Qian benar. Kau harus segera pergi. Kau tidak pantas duduk di kursi ini. Cepat pergi. Ini hanyalah sebuah kursi rusak. Aku duduk di atasnya. Sudah memberinya terlalu banyak kehormatan. Baiklah, sungguh kursi rusak. Lin Shan, kamu benar-benar ketagihan berpura-pura sekarang ya? Saya beritahu kamu, hari ini adalah perjamuan Raja Dewa. Kamu duduk di benda ini. Jangan kira saya akan membiarkanmu lolos. Ketika Raja Dewa tiba nanti, dia juga tidak akan membiarkanmu lolos. Bagus. Kalau begitu, duduklah di sana dengan tenang. Aku ingin secara pribadi melihatmu berlutut di hadapan Raja Dewa dan meminta maaf. Kurasa yang berlutut dan memohon belas kasihan akan menjadi kamu. Saya akan menunggu dan melihat saja siapa sebenarnya yang akan berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan Qing Yu telah tiba. Semuanya. Aku Qing Yu. Aku penjaga Raja Dewa. Terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk menghadiri perjamuan kembalinya Raja Dewa. Waktu sudah hampir lewat. Mengapa kita belum melihat Raja Dewa? Benar sekali. Kami juga ingin menyaksikan kehadiran Raja Dewa. Ya. Ya. Aku juga ingin melihat. Sebenarnya, Raja Dewa sudah tiba sejak lama. Dia saat ini berada di bawah panggung. Sudah tiba sejak lama. Di mana dia? Di mana Raja Dewa? Di antara yang hadir, tidak ada yang terlihat seperti dia. Raja Dewa ini benar-benar terlalu rendah hati. Lin Shan, mungkinkah kau? Silakan sambut Raja Dewa. The film was translated Lin Shan, and kamu gila? narrated by M Media. Tidakkah kamu mendengar Tuan Qing Yu mengatakan silakan sambut Raja Dewa? Mengapa kamu menonjol? Kamu ingin mati? Aku adalah Raja Dewa. Lin Shan, kurasa kau benar-benar bosan hidup. Kau bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Baiklah. Sungguh Raja Dewa. Kalau begitu saya adalah kakak Raja Dewa. Benar? Kurang ajar. Beraninya kau menghina Raja Dewa. Tuan Qing Yu, jangan tertipu olehnya. Dia adalah seorang bajingan. Dia tidak mungkin Raja Dewa. Semuanya. Izinkan saya memberitahu semuanya. Sebuah perkenalan. Dialah yang menyinggung keluarga Qian kita. Keluarga Qian. Dan keluarga Xiang pada saat yang sama, bajingan itu. Keluarga Lin. Aku ingat sekarang. Keluarga Lin dulunya adalah keluarga terkemuka di kota Xiao. Tapi, entah kenapa, dalam semalam, mereka menghilang secara misterius. Mereka sama sekali tidak lenyap. Mereka menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Puluhan orang di seluruh keluarga. Dalam semalam, semuanya tewas. Aku dengar orang-orang berkata, pemandangan saat itu benar-benar tragis. Lin Shan, kamu bisa bertahan hidup. Nyaris tidak bertahan sampai hari ini. Kamu pasti bersembunyi di beberapa lubang anjing waktu itu. Dan kami tidak menemukanmu. Lin Shan, aku menasihatimu untuk bercermin baik-baik. Jika kau tidak punya cermin, kau bisa kencing dan melihat. Dengan penampilanmu itu, jika kau adalah Raja Dewa, maka di dunia ini akan ada Raja Dewa di mana-mana. Saya setuju dengan Tuan Sun tentang itu. Saya kira, bukan hanya Raja Dewa ini palsu. Menurut saya, gadis ini juga seorang aktris yang dia sewa.
Apa? Seorang aktris? Ini keterlaluan? Apa kalian menganggap kami, kelompok orang ini, bodoh? Tunggu dan lihat saja. Ketika Raja Dewa tiba, dia akan menanganinya. Lin Shan, jangan bilang saya tidak memperingatkanmu. Menyamar sebagai Raja Dewa akan membuatmu kehilangan kepala. Bisakah kamu menanggung konsekuensi itu? Tamu-tamu terhormat tiba. Kamu dengar itu, Lin Shan? 3 tokoh terkuat di kota Shou akan datang. Kamu sebaiknya berpikir baik-baik tentang bagaimana kamu akan mengakhiri ini hari ini. Salam, Raja Dewa. Bangkitlah. Terima kasih, Raja Dewa. Tuan kota Zhou ini, orang terkaya Zhu dan dokter ilahi Kai. Semuanya begitu menghormatinya. Sepertinya dia benar-benar Raja Dewa. Meman, kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya, pun tidak bisa mengukur laut dengan gayung. Untung saja kami tidak membicarakan hal buta. Raja Dewa. Sayalah yang buta. Raja Dewa. Ampuni hidup saya. Qian Kai. Mulai hari ini, di kota Zhou ini, keluarga Qianmu tidak akan punya tempat untuk berdiri. Semua properti keluarga Qianmu akan disita. Panggil seseorang. Raja Dewa, Yang Mulia, Yang Mulim, tolong beri kami kesempatan lagi. Ampuni keluarga Qian kami. Sun Tian. Kamu mau kemana? Lin, tidak. Raja Dewa, Yang Mulia. Kami semua tahu kami salah. Semua tahu kami salah. Raja Dewa yang mulia. Sebelumnya, itu semua kesalahan kami sebelumnya. Anda, sebagai orang besar, jangan menyimpan dendam pada orang kecil. Maafkan kami saja. Raja Dewa, Yang Mulia, lihatlah, atas nama King Rock, dan ampuni kami. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Keluarga. Kamu berulang kali menghinaku, memanggilku bajingan. Ini yang disebut keluarga? The film was Akulah yang gagal translated mengenali and kebesaran. narrated Hukuman by M. tidak akan menyelesaikan apapun. Sedangkan kamu harus dieksekusi. Tidak, tidak, tidak. Raja Dewa, Yang Mulia, King Rock. Bantu kami memohon ampun. Lin Shan, selamatkan nyawa mereka. Baik, Baiklah. Demi menghormati King Ro, aku akan membebaskanmu dari kematian. Terima kasih, Raja Dewa. Namun, hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Mulai hari ini, keluarga Sunmu akan menjadi pengemis turun-temurun. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Keluar. King Yu. King Ro. Aku akhirnya menunggu hari ini. Maukah kau menikah denganku? King Ro, jangan khawatir. Dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita bahaya lagi.